Arema FC resmi tunjuk pelatih asal Brazil, namanya Coach Marquinhos Santos. Sebelumnya Coach Marcos, sapaan beliau, melatih di tier ketiga sepak bola Brazil. Nama klubnya jika kita gunakan pelafalan Brazil yaitu Náutico. Namun jika kita gunakan pelafalan bahasa Indonesia, nama klub sebelumnya Náutico. Sebelum lebih jauh, aku nggak pernah bosan-bosan untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini jangan lupa tekan tombol like dan tombol subscribe, karena aku mendapatkan data statistik banyak nonton kanal YouTube Tommy Deski ternyata belum menekan tombol subscribe. Jadi aku harap kawan-kawan melakukannya. Aku mendapatkan informasi kalau Coach Marquinhos Santos lah yang akan menjadi pelatih Arema FC sejak 2 hari terakhir. Dari mana Bang Tommy mendapatkan info tersebut? Apakah langsung dari manajemen Arema, dari orang dalam? Tidak jawabannya. Aku mendapatkan informasi Coach Marcos lah yang akan menjadi pelatih Arema itu dari salah seorang jurnalis Brazil yang secara concern fokus mengikuti pergeliatan transfer pemain, transfer pelatih yang ada di sana. Ini postingannya ketika jurnalis tersebut melihat pergerakan yang dilakukan Coach Marquinhos Santos menuju Arema. Lantas Bang, kenapa tidak Abang bahas saat itu? Ya, selagi belum diresmikan Arema FC ataupun klub-klub yang ada di sepak bola Indonesia, aku tidak mau membahas. Karena kita sudah belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Pelatih asing sudah sampai ke Indonesia, pemain-pemain asing sudah sampai ke Indonesia, namun ujungnya tidak mencapai kata sepakat dengan klub A, klub B, klub C, atau dinamika apapun lah itu yang terjadi. Dan ini info tambahan juga, di posisi seperti sekarang kawan-kawan, transfer pemain dilakukan oleh berbagai klub Liga 1 Indonesia. Ada saja itu dari negara A, negara B, negara C, orang di sana, pesepak bola di sana, tiba-tiba nge-DM, menghubungi aku lewat Instagram, membahas pemain itu ternyata direkrut klub dari Indonesia. Terus itu sampai-sampai kawan-kawan, ini baru aja sebelum aku buat video ini kawan-kawan, ada yang nge-DM yang menyebutkan satu pemain asing, satu pemain dari negaranya yang direkrut itu nggak bagus, nggak oke. Entah betul, entah enggak, atau hanya membuat kabar hoax, ya aku nggak tahu. Tapi pengikutnya banyak pula seperti itu. Dan ia pun termasuk pesepak bola yang memang aktif. Nah, jadi ya aku nggak mau lah menyebutkannya kawan-kawan. Sama seperti contoh Malut United. Nah, Malut United di musim kemarin kan merekrut itu salah satu penyerang asal Paraguay, namanya Chino ya, kalau aku tidak salah. Pada saat sebelum diumumkan Malut United, aku pun sudah mendapatkan informasi dari media Paraguay, jurnalisnya kawan-kawan, kalau Chino akan berlabuh ke Malut. Dan kebetulan lagi 10 menit, 15 menit setelahnya aku melakukan interview eksklusif dengan petingginya Malut, Direktur PT Malut Maju Sejahtera, Pak Dik Soplanit. Dan di sesi wawancara tersebut, aku pun bertanya secara lugas dengan Pak Dik Soplanit, betul nggak? Nah, ternyata belum dijawab. Pas di saat-saat aku wawancara ataupun selesai wawancara, disitulah ternyata baru diofisialkan oleh Malut United lewat media resmi mereka. Banyak cerita seperti itu kawan-kawan. Contoh lagi seperti Coach Bernardo Tavares. Sebelum beliau menjadi pelatih PSM Makassar, 1 tahun sebelumnya ataupun 2 tahun sebelumnya aku udah berkomunikasi tuh dengan Coach Bernardo Tavares. Itulah kita nggak tahu ya, hidup kawan-kawan misteri banget nih. 5 tahun ke depan, 1, 2, 3 tahun ke depan kita nggak tahu. Bisa aja kawan-kawan yang nonton video ini, kita bisa ketemu, kita bisa bekerja sama. Jadi ya clear lah ya sampai di situ kawan-kawan. Soal misalnya pemain-pemain Arema FC yang direkrut kawan-kawan, yang sudah diofisialkan, selain jurnalis yang kita sampaikan tadi, sudah ramai memang sebelumnya di sepak bola Brazil yang membahas pemain yang mau direkrut oleh Arema FC. Nah, kenapa itu terjadi? Kenapa? Ya karena nama pemain tersebut biasanya memang sudah populer ataupun sempat pemain tersebut
di masa keemasannya gokil. Nah, masalah pemain nantilah kita bahas. Kemudian masuk ke poin kedua. Saat diumumkan Arema FC mendatangkan coach Marquinhos Santos, sontak ex pelatih Arema FC yaitu coach Joel Cornelli memberikan respon bahwasanya ini good choice, pemilihan yang baik, pemilihan yang tepat yang dilakukan oleh Arema FC. Dan di klub sebelumnya Nautico, so-so lah ya, tidak begitu jelek juga apa yang dilakukan, apa yang diberikan oleh coach Lucas. Kalau kita bicara hitung-hitungan kuantitatif di level tier ketiga sepak bola Brazil, kawan-kawan, meskipun kasta ya nggak begitu tinggi lah, bisa kita katakan itu. Aku coba sesop mungkin membahasnya, kawan-kawan, mendeskripsikan ya. Di sana media-medianya, exposure-nya, tekanannya luar biasa. 1, 2, 3 pertandingan nggak oke, out. Luar biasa lah, ya kurang lebih sama seperti sepak bola Indonesia, tetapi nggak sengeri kali sepak bola Indonesia yang bisa aja 2 pertandingan langsung out, ataupun sejak awal direkrut pelatih tersebut sudah ada klausul kontrak 3 pertandingan kalah langsung out. Nah, jadi tekanan di sana tuh memang luar biasa. Nah, salah satunya menuju coach Marquinhos Santos ini juga di akhir-akhir masa kepelatihan bersama klub Nautico dianggap tidak prima. Dia kalah dengan salah satu klub termuda yang ada di sepak bola lokal Brazil, dan dia pun kalah dengan salah satu klub yang dimana sering membuat kerepotan tim-tim besar. Nah, atas kekalahan krusial menghadapi 2 klub itu menjadi bahan evaluasi yang dilakukan manajemen Nautico. Sampai-sampai supporter ataupun fans yang ada di sana, kawan-kawan, menyoroti jika coach Marquinhos Santos ini sebagai bencana yang didapat oleh klub Nautico. Nah, bencana ini pun kan mungkin itu hanya sebagian pihak ataupun subjektivitas dari 1-2 orang. Mungkin yang lain-lainnya nggak menyebutkan bencana. Dan fakta menariknya, kawan-kawan, sudah ada 2 pelatih dari tier ketiga sepak bola Brazil yang diumumkan ya, yang terupdate di musim baru ini akan menjadi pelatih. Ya udah pasti menjadi pelatih di sepak bola Indonesia, di Liga Indonesia. Selain coach Marquinhos Santos dari tier ketiga sepak bola Brazil, ada coach Mauricio Souza. Jadi coach Mauricio Souza, pelatih Persija sekarang ini, beliau pun menjadi pelatih di tier ketiga sepak bola Brazil bersama Guarani sebelum direkrut oleh Persija Jakarta. Dan sama juga, kawan-kawan, coach Mauricio Souza pun mendapatkan tekanan sehingga ya tidak nyaman dan lain sebagainya. Ya, coach Mauricio Souza pun dengan segala pertimbangan memilih yang namanya Persija Jakarta. Jadi masih ke poin kedua, ketika coach Joel Cornelli mengatakan ini pemilihan tepat, aku masih berpikir, masih positive thinking. Wah, jika kita bicara perekrutan pelatih untuk sepak bola Indonesia, mungkin di liga luar dia jelek, disebut bencana, disebut inilah, disebut itulah. Tapi banyak terjadi, kawan-kawan, datang pelatih yang secara track record tidak bagus di sepak bola Indonesia, di sepak bola luar, datang ke sepak bola Indonesia, luar biasa penampilannya. Dan harapan aku itu bisa dilakukan oleh coach Marquinhos Santos. Nah, lalu yang ketiga, ini kan pelatih asal Brazil. Sebelumnya Arema sempat juga dilatih oleh pelatih asal Brazil, yaitu coach Joel Cornelli. Aku sebenarnya bingung aja arah yang mau dibawa oleh manajemen Arema FC ini kemana, ataupun tujuan, target, sustainability-nya bagaimana. Sebelumnya bersama Joel Cornelli, so far so good lah dari Brazil. Diganti Jay Gomez, ini ditarik lagi dari Brazil. Ternyata rekan ataupun kenal banget nih coach Joel Cornelli dengan Marquinhos Santos. Dan aku pun sempat bertanya dengan coach Joel Cornelli bagaimana beliau. Nah, ternyata masih komunikasi antara coach Joel Cornelli, coach Marquinhos Santos, katanya seperti itu. Kurang lebih ya, kawan-kawannya.
Dan ya aku berpikir aja, ini kok mutar-mutar dari Brazil, negara lain balik lagi Brazil. Nah, yang mau aku pertanyakan itu, jangka panjang Arema FC ini mau dibawa kemana? Apakah sistemnya juga sama ini? Ketika 3 pertandingan, out, dipecat, atau bagaimana? Itu yang menjadi kebingungan aku. Nah, kalau kita bicara klub-klub besar, pasti butuh nama waktu, butuh yang nama sustainability. Kalau terus-terusan ganti pelatih, gimana menciptakan yang nama sustainability? Atau Arema FC targetnya, KPI-nya hanya jangka pendek aja, nggak akan pernah melihat jangka panjang, 5, 6, 7 tahun. Itu nggak bisa aku sampaikan secara spesifik. Tapi itu menjadi bahan yang harus disoroti oleh pendukung Arema FC juga. Mau dibawa kemana ini sebenarnya? Jika terus diganti-ganti pelatih, yakinlah tidak akan muncul yang namanya sustainability. Kita bicara klub-klub Eropa sana, nggak usah aku sebutkan nama klubnya. Kenapa mereka bisa survive terus-menerus? Ya karena sustainability tadi. Mereka tetapkan pelatih, pelatihnya pun disupport. Ya perlu proses pastinya, perlu waktu. Dan ya tunggu aja. Sama seperti Dewa United, awal-awal coach Jan Olderenkering, lihat 5 kali kekalahan beruntun. Nggak dipecat. Ya, walaupun di situ ada yang mengatakan Dewa United kan supporternya nggak ada bang, tekanan pun udah pasti nggak sebesar ketika ada supporter. Ya, aku sepakat akan hal itu. Namun ketika kita bicara Arema sudah merekrut Joel Corneli, memberikan trofi, kemudian so far so good bagus di kompetisi, ujung-ujungnya dipecat. Kan itu menjadi tanda tanya juga. Dan belum terjawab juga kenapa akhirnya memecat Joel Corneli, yang kalau kita bicara hitung-hitungan profesional sepak bola kawan-kawan sebenarnya masih bagus lah, masih oke lah, on the masih di track. Nah, malah masuk J. Gomez agak turbulensi Arema FC. Ini balik lagi ke posisi dari coach Marquinhos Santos. Nah, kemudian yang terakhir, bagaimana bang permainan dari coach Marquinhos Santos? Pertama, aku cuma bisa menjawab, di klub sebelumnya nggak mengesankan. Jujur-jujur aja kawan-kawan, nggak mengesankan. Yang perlu kita lihat di pertandingan Liga Indonesia nanti, karena beda atmosfernya, beda exposure kawan-kawan. Meskipun tier 3 sepak bola Brazil, ya mereka udah jalan lah, udah maju sepak bolanya, intensitasnya tinggi. Dibawa ke sepak bola Indonesia, mungkin pendekatan dilakukan oleh coach Marquinhos Santos pun bisa compatible untuk Arema FC, untuk iklim sepak bola kita, selaras seperti yang disampaikan oleh coach Joel Corneli. Secara pendekatan pun, namanya pelatih dari Brazil kawan-kawan, mayoritas jarang bermain dengan pragmatis. Pasti ujung-ujungnya based on penguasaan bola, based on menciptakan banyak variasi dari drill attacking yang mereka latih kawan-kawan, jarang. Dan menarik melihat bagaimana pertarungan nanti yang mempertemukan seri tier ketiga sepak bola Brazil antara coach Marquinhos Santos dengan pelatih Persija Jakarta Mauricio Souza. Bisa pula gitu ya. Tinggal ada satu pelatih dari tier ketiga sepak bola Brazil kawan-kawan yang belum direkrut oleh klub dari Liga Indonesia, namanya itu Luizinho Vieira. Nah, jadi dia pun termasuk dipecat ini. Nah, dari 3 pelatih yang sudah dipecat, 2 sudah berlabuh ke Indonesia. Satu lagi Luizinho Vieira belum. Nah, silahkan aja. Mana tahu klub-klub di Indonesia mau lagi merekrut Luizinho Vieira itu untuk menjadi pelatih kepala. Dari sisi filosofi, ya Joko Bonito, apalagi masih tergolong masih muda lah, 46 tahun, masih adaptif, masih fleksibel, masih segar, masih fresh akan ide-ide pengembangan yang akan dilakukan oleh coach Marquinhos Santos. Ya well done, sampai situ aja kawan-kawan, karena ketika aku menonton pertandingan terakhir coach Marquinhos Santos pun tadi sudah aku bilang nggak begitu nendang juga apa yang dilihat, tapi aku berpikir di Indonesia ini bisa dibawa nih, bisa diberikan sesuatu yang istimewa, membuat Arema FC pun mencapai target.